Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumil. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bangga semua, para santri, SOD dan SPA, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah banyaknya kita punya salah, punya dosa, punya khilaf, Allah kemudian masih menunjukkan dan memberikan kasih dan limpahan kasih sayang tiada batas kepada kita. Dan limpahan kasih sayang terbesar itu adalah Allah kemudian masih berkenan menempelkan kita dengan cahaya Islam, cahaya iman yang terus kemudian masih menjadi bagian daripada kehidupan kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Karena sejatinya kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tak layak untuk diampuni, tak layak untuk diberi kesempatan, layak untuk kemudian diberikan kemudian kelapangan, layak diberikan kemudian ketenangan. Kalau kita jujur kemudian menghitung semua kesalahan, semua kehilafan, semua kemudian kebodohan-kebodohan kita, yang kebanyakan dari itu kita laksanakan, kita lakukan bukan tanpa tidak sadar, tapi kebanyakan dari itu kita lakukan penuh dengan kesadaran, penuh dengan kemudian pengetahuan bahwa itu adalah salah yang kita lakukan, tapi memang kadang dan terkadangnya itu terlalu sering begitu ya, hawa nafsu kita mengalahkan kita dalam kehidupan kita sehari. Namun Allah kemudian senantiasa masih membukakan pintu maaf, pintu ampunan, dan terus kemudian menerangi kehidupan kita ini masih diberikan kita cahaya Islam, cahaya iman, berkumpul dengan orang-orang baik, masih diberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan mungkin buat saya yang usianya 35 tahun, taklah kesempatan keberapa yang sudah Allah berikan kepada saya untuk kemudian terus memperbaiki amal-amal salah kita dan menambah amal soleh kita. Maka tak ada alasan untuk kemudian berat lisan ini untuk melafazkan sekedar melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka selanjutnya, jangan pernah kita kemudian berbangga, jangan pernah kita kemudian merasa berlebih, merasa cukup, merasa sudah kemudian aman, ketika kita setiap harinya Allah izinkan untuk istiqomah dalam ketaatan. Karena sejatinya tadi, keistiqomahan kita, ketaatan kita itu adalah tambahan daripada bukti syukurnya kita atas segala kemudian ampunan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah ditimbang, kalaulah kita berani kemudian menghitung satu hari kita luangkan waktu kita libur, tidak mikirkan yang lain kecuali kemudian mikirkan dosa dan pahala kita dari bangun sampai tidur lagi, maka saya berani bertaruh, saya berani kemudian taruhan begitu ya. Tak akan ada di antara kita kemudian yang lebih berat amal baiknya daripada amal salahnya. Sekali kita berniat kemudian kebaikan, maka 3-4 kali kemudian hati kita tergelincir dengan niat-niat keburukan. Tak akan sempat kita kemudian menikmati walau sedetik indahnya hidup ini, kalaulah kemudian kita menyibukkan diri kita untuk menghitung amal baik versus amal salah kita. Maka tak ada alasan kita kemudian untuk merasa cukup sudah. Oh, saya sudah di masjid 1 kali 24 jam, ya kan? 7 hari dalam seminggu, 11 bulan dalam setahun, cuma 3 minggunya saya nggak di masjid, pas libur aja, surga bagi saya. Tak akan pernah cukup kemudian amalan kita untuk sekedar menyaingi, mengimbangi amal buruk kita. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya
Yang kita butuhkan itu nanti masuk surga itu tidak cukup kemudian timbangan amal baik. Yang kita butuhkan nanti untuk masuk surga itu adalah satu, ampunan dari Allah beserta rahmatnya. Yang kedua, kemudian bantuan dari baginda Rasulullah SAW lewat syafaatnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, mau ditimbang pakai timbangan apapun, tetap akan lebih berat. Apa yang lebih berat? Lebih berat kemudian dosanya daripada pahalanya. Apalagi kita punya rumus dalam kehidupan ini, amal soleh kita belum tentu diterima, sementara amal salah kita sudah pasti dicatat. Dan malaikat itu tak akan pernah kemudian salah catat, lupa nyatat, akan pernah. Tidak akan pernah. Karena kalau dari rumusan amal soleh belum tentu diterima, amal salah sudah pasti dicatat, itu saja rumusan yang ini saja cukup membuat kita kemudian paham bahwa tidak akan ada cukupnya seberapa banyak pun kita berbuat baik. Sebagaimana tak akan pernah kemudian ada habisnya rahmat dan ampunan Allah seberapa banyak pun kita berbuat dosa. Maka Anda semua para santri, saya pun abang kakak yang ada di Zoom, ini adalah prinsip kehidupan yang harus kita jalani, prinsip kehidupan yang harus kita pegang teguh, prinsip kehidupan yang kemudian mengawal setiap tindak tanduk kita dalam sehari-hari, sehingga kita betul-betul dalam kesadaran penuh. Apa yang kita jalani ini adalah semata-mata untuk mencari apa? Mencari ridhonya Allah. Kenapa begitu? Tadi kalau dibilang mencari numpuk-numpuk pahala, seberapa banyak pun pahala yang kita tumpuk, tetap akan lebih ringan dibanding dosa. Maka kemudian pahala kita tuh akan kemudian ada efeknya buat kita ketika ditambah dengan ridhonya Allah. Dan dosa kita tuh akan kemudian berubah menjadi hal yang tidak memberatkan kita ketika dosa itu apa? Dikasih ampunan sama Allah. Maka fokusnya adalah Allah maunya gimana. Maka kalau bicara Allah maunya gimana, nanti antum buka di surat Ali Imran, surat ketiga, 190, 191. 190-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat kemudian tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa dilihat, bisa ditangkap bagi mereka-mereka yang berakal. Pertanyaannya, apa sih maksudnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang. Apa pesannya di sini? Bahwasanya Allah menciptakan inna fi khalqis samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Terus pergantian malam dan siang, waqtilafil laili wan nahar. Berarti ada apa di situ? Ada apa di situ? Dari tanda-tanda kebesaran Allah itu apa yang bisa kita petik? Bahwasanya Allah menciptakan bumi ini yang di dalamnya ada langit, di dalamnya ada bumi semesta ini, yang di dalamnya kemudian ada dua zona waktu, siang dan malam. Berarti ada keteraturan di situ. Ada apa? Ada keteraturan. Kapan tiba malam, kapan tibanya waktu siang, teratur enggak? Teratur kan? Enggak bisa kan tiba-tiba kemudian nih habis subuh, tahu-taunya kata Allah, ya udahlah malam lagi. Terus habis ini kita bukan zuhur, tahu-taunya isya. Habis isya, terus Allah iseng gitu. Tiba-tiba terik matahari, zuhur, zuhur, zuhur. Habis isya. Enggak begitu kan? Sama ketika kita melihat kemudian Allah menciptakan langit dan bumi.
Teratur enggak? Langit punya urusannya sendiri, bumi punya perannya sendiri. Langit punya kemudian gayanya sendiri, bumi juga punya gayanya sendiri. Teratur. Maka hikmah yang pertama yang kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah suka apa? Suka yang teratur. Buktinya Allah suka yang teratur, maka Allah sampaikan tujuan engkau manusia diciptakan di muka bumi ini untuk menghamba, abid. Abid itu apa? Hamba. Nah, hamba itu kira-kira hamba yang mahal itu yang teratur apa yang buandal yang tabung? Yang nilai pasarnya itu naik, hamba yang susah diatur, apa hamba yang gampang mudah ikut aturan? Yang mudah ikut aturan. Makanya bahasanya dikasih sama Allah kita diciptakan di muka bumi ini untuk jadi hamba. Hambanya Allah. Artinya harus mau diatur karena Allah suka yang teratur. Terus kemudian setelah itu Allah sampaikan juga peran kita setelah Allah kemudian kasih tahu tugas pokok kita di muka bumi ini untuk jadi hamba Allah. Berarti tugas pokok kita itu apa? Untuk jadi terang. Berarti kalau kau salah satu orang yang susah diatur, berarti kau keluar dari fitrahmu, keluar dari tugas pokokmu. Karena tugas pokok manusia itu mudah diatur, itu dulu. Mudah diatur. Inilah yang kemudian membuat baginda Rasulullah SAW di beberapa riwayat mengatakan kemudian mulai dari usia 30, ada yang mengatakan usia dari 35, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun mengatakan lamanya baginda Rasulullah SAW ngapain? Lamanya ngapain? Lamanya ngapain? Lamanya berdiam diri, berujlah, merenung. Lamanya kemudian berpikir di Jabal Nur, di Gua Hiro. Ngelihat apa kira-kira itu? Apa sih yang direnungi sama baginda Rasulullah SAW, manusia paling mulia? Dan inilah yang kemudian salah satu asbab makanya baginda Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia. Karena sikap beliau ini. Sikap kemudian merenung. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Merenungi apa sebenarnya? Apa yang direnungi? Merenungi kemudian ketidakteraturan kaumnya pada saat itu. Siapa itu? Kafir Quraisy. Dan pada umumnya masyarakat Arab merenungi betapa tidak teraturnya ini dia punya kaum. Coba merenung. Pertanyaannya, antum pernah merenung nggak? Betapa tidak teraturnya divisi antum, betapa tidak teraturnya kemudian asrama antum, betapa tidak teraturnya pondok antum nih misalnya. Pernah merenung nggak? Kalau belum pernah merenung, kau berharap menjadi manusia yang paling baik, manusia yang kemudian dicintai Allah. Syarat kemudian baginda Rasulullah salah satunya, ciri-cirinya kalau kita mau ittiba kepada baginda Rasulullah, kalau kita mau ngikut baginda Rasulullah, Rasul itu awal muasalnya kemudian dikasih turun wahyu, berawal dari kemudian segitunya mikirin ketidakteraturan yang ada di sekitar dia. Bagaimana enggak coba? Ya, kafir Quraisy itu kan jahiliyahnya betul-betul jahiliyah. Mereka punya kebiasaan yang aneh-aneh. Salah satunya kebiasaan mereka apa? Pagi-pagi keluar rumah, mereka itu memutuskan hari itu berbisnis atau enggak, hari itu usaha apa enggak, hari itu kerja apa enggak. Itu tergantung ketika dia buka rumah, dia nengok burung beloknya ke kanan atau ke kiri. Jahil banget. Kalau dia tengok burung ke kanan, beruntung aku hari ini katanya. Maka dia akan semangat hari itu berbisnis, bekerja dan seterusnya. Tapi begitu dia buka pintu, dia tengok burung belok kiri, masuk lagi dia. Gawat, hari ini bahaya. Saya keluar rumah. Ya. Nah pertanyaannya kalau ada 2 ekor, ada ke kanan, ada ke kiri. Bingung memang.
Nah, itulah salah satu kebodohannya kaum kafir Quraisy saat itu. Maka baginda Rasulullah SAW merenung, kenapa lo begini ya? Melihat apa? Ketidaktentuan. Kunci nomor satu, melihat ketidaktentuan. Dan apa balasannya? Apa kemudian jawabannya dari Allah? Apa kemudian efeknya kepada baginda Rasulullah SAW? Ketika kemudian perenungan itu akhirnya mendapatkan jawaban. Apa yang terjadi dalam sirahnya? Ketika malaikat Jibril alaihissalam pertama kali kemudian turun untuk menyampaikan wahyu pertama. Apa? Apa? Iya, bunyinya apa? Iqra. Ma'ana biqori, kata Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah SAW gemetar, kedinginan, ketakutan, panik, dan seterusnya. Pulang ke rumah, mendapati kemudian siapa? Siti Khadijah. Apa yang disampaikan kepada Siti Khadijah? Selimuti aku. Selimuti aku. Gemetaran baginda Rasulullah SAW. Coba, segitu mikirinnya. Apa kemudian ayat pertama tadi? Iqra. Apa kemudian arti daripada Iqra? Itu artinya. Kalau kita pahami, kalau kita tadaburi, apa sih makna dari Iqra itu? Apa sih makna dari kata-kata bacalah? Iqra itu kan berarti tidak sekedar bacalah, tapi di situ kemudian pahamilah, pikirkanlah, pelajarilah, ya kan? Komplit gitu, komplit. Maka dari sekian banyak kemudian perintah yang bisa Allah kasih, perintah pertama hasil dari kemudian sekian tahun baginda Rasulullah SAW merenung di kondisi umatnya yang kacau balau, maka perintah pertamanya Iqra. Kalau bahasa saya itu sensitif, makanya baca situasi, tengok kondisi, nyalain alarm, jangan sepele. Kalau ada yang nggak benar dibenerin, itu namanya orang yang Iqra. Kalau ada yang kemudian yang jahil kasih tahu biar tidak jahil, itu namanya orang yang Iqra. Jangan kemudian dibiarkan, lihat situasi kondisi di sekitar. Karena ini adalah perintah pertama Allah di tengah kegundahan baginda Rasulullah SAW di kondisi sekacau-kacaunya. Kan banyak kan perintah, kalau kita pikir, banyak perintah yang lebih urgent saat itu yang bisa diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul. Bisa aja kan, hancurkan berhala. Kenapa ada itu sih wahyu pertamanya? Ya kan? Bersihkan Ka'bah, kenapa nggak itu sih wahyu pertamanya? Kenapa justru Rasul disuruh Iqra? Kan waktu itu lebih banyak yang lebih urgent yang harus diperbaiki segera. Anak-anak bayi wanita, bayi perempuan lah yang dikubur hidup-hidup, ya kan? Berhala lah yang disembah, perzinahan lah di mana-mana, mabuk di mana-mana, perbudakan merajalela, banyak banyak yang harus diperbaiki saat itu. Tapi dari banyaknya potensi perintah yang bisa dikasih sama Allah, maka yang pertama Allah perintahkan apa? Ik, ik. Baik. Setelah kemudian di malam-malam berikutnya, maka ada satu paket ayat lagi, surat Al-Mudassir. Apa bunyinya? Terus, Umpa Anzir. Terus, Warab baka, Fakakbir. Terus, Wasya baka, Fatofir. Terus, Warrujja. Apa arti Warrujja Mahjur? Nah, ulangan. Apa artinya? Tengok centeng ada apa-apa. Soal malu daripada bodoh seumur hidup. Ya. Oke. Coba kita tengok.
Setelah kemudian baginda Rasulullah SAW diperintahkan Iqra, kata Allah. Gemeteran Rasulullah. Besoknya naik lagi, datang lagi, Iqra, kabur lagi Rasulullah. Dalam riwayatnya ada mengatakan kemudian 3 kali berturut-turut, ada yang mengatakan 7 kali berturut-turut. Bolak-balik Rasulullah, tunggang langgang. Gimana enggak tunggang langgang? Karena Jibril pada saat itu hadir. Kalau dikepakkan sayapnya, tertutup dari timur sampai barat. Terus kalau dia tekuk sayapnya, maka tertutup seluruh bumi. Nah gimana ceritanya pada takut? Siapa nih? Baca Iqra enggak? Udah dibilang mana Bikori? Apa bisa baca? Iqra, Iqra, bismi rabbikal ladzi. Nah setelah turun itu, maka kemudian turun ayat berikutnya, apa perintah Allah coba? Setelah disuruh Allah baca, pikir, baca, pahami, pelajari, itulah kira-kira. Ya ayuhal mudaththir. Oke, yang pertama perintahnya setelah ya mudaththir. Kum fa'anzir. Apa artinya? Bangunlah dan beri. Oke. Bangunlah. Siapa yang disuruh bangun? Rasul. Rasul apa umat? Yang disuruh bangun sama Allah tuh langsung kum semuanya. Atau satu orang, Rasul dulu. Rasul dulu kan? Bukan kumu fa'anziru. Nggak begitu kan? Padahal waktu itu yang paling banyak dosanya Rasul aja doang, yang paling banyak maksiatnya, atau seluruh kaum kafir Quraisy itu. Tapi yang disuruh diri sama Allah siapa? Orang yang paling baik di zaman orang yang dijuluki Al-Amin, orang yang dijuluki Siddiq, dan seterusnya. Terus yang kedua apa? Warabbaka fakabbir. Perintahnya masih untuk semua atau sendiri? Hah? Kenapa sendiri? Nah, warabbaka fakabbir, bukan warabbukum fakabbir. Enggak kan? Berarti masih sendiri? Oke, habis itu apa? Wasiyabaka fatahhir. Disuruh laundry. Sendiri apa semua? Bajumu bersih, pakaian bersihkan. Pakaian di sini maksudnya bukan cuma pakaian saja, semuanya. Baik dari rumahnya, baik dari kemudian makanannya, dan seterusnya. Yang melekat kepada baginda Rasulullah SAW. Terus apa lagi? Warujja. Maka kalau kita lihat berapa perintah? 4 perintah. Setelah kemudian Iqra, 4 perintah berikutnya itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Beresin, beresin diri, beresin diri. Ya, sekarang beresin diri, beresin diri, beresin diri, beresin diri. Hasil perenungan baginda Rasulullah SAW itu dijawab dengan Allah kemudian dengan perintah baca, biar tahu posisi, tahu kondisi, tahu situasi, tahu diri, pahami, belajar. Udah selesai, maka perintah berikutnya, siapa yang disuruh Allah diberesi dulu, siapa yang disuruh Allah dipahami dulu, siapa yang diperintahkan Allah dipelajari dulu, siapa? Diri diri sendiri. Diri sendiri. Nah, pertanyaannya yang pertama, sudah berapa kali antum merenungi ketololan antum, kebodohan antum, kelalaian antum, kejahilan antum, keingkaran antum, dan udah seberapa banyak pula kau menyimpulkan apa yang harus kau perbaiki dari kelalaianmu itu, kebodohanmu itu, ketololanmu itu, kepelutuanmu itu. Nah ya, nah inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Padahal Allah suka yang teratur. Makanya ada enggak ciptaan Allah yang tidak teratur? Matahari teratur enggak? Kan enggak. Senin aku di barat ya dulu ini. Kemarin habis weekend pas tenggelam di barat mager nih. Pas Senin aku terbit dari barat ya.
Soalnya weekend kemarin capek banget. Ada begitu? Bulan purnama gitu. Lewat dari tanggal 15, 16, 17, dan seterusnya. Tetap baik purnama. Gua purnama dulu ya. Lagi enjoy nih sama penampilan gua. Ada begitu? Ada enggak yang enggak teratur? Enggak ada. Kalaulah kemudian tidak ada, kenapa kita berani-berani untuk kemudian tidak teratur? Ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat bagi yang mikir. Bagi yang tidak mikir ya tidak masuk. Bagi yang tidak mikir ya nggak ngerti. Gitu. Bagi yang nggak mikir maka dia akan tetap terjerat kepada apa? Hawa nafsu. Dan ingat, mereka-mereka yang kemudian mengutamakan hawa nafsunya, ya kan? Maka mereka hanya akan terombang-ambing. Di surat Al-Hijr ayat 72 kata Allah. Allah berfirman, demi umurmu, Allah bersumpah demi umur baginda Rasulullah SAW. Sungguh mereka itu terombang-ambing dalam kemabukan, dalam mabuk. Terombang-ambing kondisi mabuk gara-gara melayani hawa nafsunya. Nah, inilah orang-orang yang kemudian tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka buat terombang-ambing, nggak ngerti dirinya, nggak pernah merenung kok siapa dirinya, nggak pernah mengevaluasi dia tuh salah apa enggak sih, ini udah benar apa belum, gue nih dari kemarin lebih baik atau lebih buruk ya, ini aturan-aturan ini udah benar belum ya gue jalanin. Gua berbuat salah berkali-kali, dikasih tahu berkali-kali, diulang lagi. Ini gue bego apa tolol ya? Ini gue masih manusia nggak sih? Nggak pernah mikir begitu? Maka orang-orang begini, surat Al-Hijr ayat 72, dia memang dibuat Allah terombang-ambing, alias galau, tidak punya pendirian, nggak punya karakter, nggak punya prinsip. Dalam kondisi apa galaunya? Dalam kondisi mabuk. Sekarang saya tanya, coba kalian bayangin orang yang jalan sempoyongan dalam kondisi mabuk. Coba, apa yang kalian anggap kerjaan paling ringan di rumah kalian? Apa? Kerjaan paling ringan di rumah kalian apa? Itu kerjaan ya, makanya. Kerjaan paling ringan di rumah itu apa? Nyapu. Oke. Kalau kau ketemu kemudian orang mabuk sempoyongan terombang ambing, ya kan? Di jalan, terus di depan rumahmu, terus dia bilang, sini, gua aja yang nyapuin rumah lu kasih nggak? Kenapa? Kan ringan kerjaannya. Nggak ada risiko kok. Apa sih risiko? Dikasih nggak? Kenapa? Hah? Nggak beres. Siapa nggak beres? Yang mabuk. Kok nggak beres? Udah beres kok, dia udah selesai mabuknya. Kok lagi sempoyongan aja. Kenapa nggak dikasih? Kenapa nggak percaya? Kan dia manusia. Karena mabuk. Hilang akal. Oh, mabuk tuh nggak bisa dipercaya, mah? Enggak, oke. Terus karena apa lagi? Dia kuat. Masa nggak bisa nyapu? Hah? Nggak sadar. Letoy. Nggak beres. Nggak dilihat. Oh, ya. Coba. Terus, kira-kira kalau hal sepele nyapu aja nggak bisa, kau aja bilang nggak bisa, nggak layak dikasih sama orang terombang-ambing yang mabuk tadi itu, apa kira-kira yang layak dikasih sama? Ada nggak yang layak dikasih? Enggak. Ada nggak yang layak dikasih? Enggak ada. Ruang waktu. Waktu untuk mabuk. Hah? Oh. Kalau sampai sadar lagi mati, belum belum sadar mati gimana? Antum tertawa, tapi sejatinya bisa jadi kita ini tiap hari seperti orang mabuk. Nggak tahu sebenarnya. Udah benar belum kita nih? Nggak tahu sebenarnya.
Kalau kita tuh sendiri hari ini masih terombang-ambing. Diajak kawan begini mau. Bahkan nggak digodain sama kawan, dia tergoda sendiri. Bahkan yang lebih parah, dia menggoda dirinya sendiri untuk berbuat maksiat. Anda ketawa tadi mengetawakan analogi yang saya sampaikan. Itu mabuk beneran. Mabuk dengan alkohol. Mabuk dengan minuman keras. Banyak orang pondok penghafal Quran, labelnya santri, yang tiap harinya juga mabuk. Apa enggak mabuk? Labelnya santri, tapi nonton film porno. Santri dari mana? Mabuk nggak tuh? Labelnya Quran, tapi ngomong sesama kawannya cacuk, tolol, goblok, setan, anjing. Nyapanya begitu. Labelnya penghafal Quran. Mabuk nggak tuh? Labelnya santri, tapi telepon-teleponan sayang-sayangan. Mabuk nggak tuh? Labelnya santri, tapi tiap hari diingetin hal yang sama, tetap dilakuin. Belum selesai satu fase hukuman yang kesalahan yang lalu, udah bikin hukumannya kesalahan yang sama. Sampai pun saya kadang-kadang di posisi malas sudah menghukum. Serahlah mau ngapain. Serahlah ngapain. Kau tadi ketawa dengan analogi mabuk saya. Tapi kau tidak sadar. Kau tuh tiap hari mabuk. Kau tuh tiap hari terombang-ambing dibikin Allah tuh. Tidak sadar. Kenapa? Tak pernah baca diri. Iya ke aku nih. Udah benar belum aku nih? Udah benar belum aku nih? Aku dibanding kemarin itu lebih baik lebih buruk ya. Tidak pernah membaca diri. Makanya terombang-ambing dibuat sama Allah. Seperti orang mabuk. Nah, antum sendiri tadi yang menyimpulkan bahwa orang mabuk dikasih amanah teringat pun kita tidak berani, betul nggak? Berarti betapa apa tuh? Betapa ada nilainya orang-orang yang kemudian kerjanya, hidupnya terombang-ambing, tak punya prinsip bagaikan orang mabuk gara-gara hawa nafsunya, sebagaimana di surat Al-Hijr ayat 72 ayat 1. Nah, tinggal sekarang, kalau kau tadi menjawab dengan lantang bahwa orang mabuk tak bisa dipercaya, orang mabuk tak bisa dikasih amanah walaupun amanah yang ringan, maka kau cek diri. Mau jadi apa kau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Jangan-jangan kau nanti jadi makhluk-makhluk manusia-manusia yang tiba pada masanya tak dipakai lagi sama semua orang. Kenapa? Karena kau orang mabuk sempoyongan, tak bisa dikasih amanah, tak layak, dan orang pun tak sudi. Maka kau berakhir mulai baru sadar, oh ternyata aku orang mabuk tuh. Baik, kau sadar. Ternyata yang kuketawakan kemarin tuh aku. Ternyata yang aku bilang nggak deal tuh aku. Ternyata yang aku bilang nggak beres tuh aku. Ternyata aku. Di saat apa? Di saat apa tuh? Di saat kau sudah tak ada waktu, sudah di saat kesempatan tak udah nggak punya lagi, di saat kemudian kepercayaan sudah tak ada lagi. Itu. Di saat itulah saat-saat paling menyakitkan. Di saat itulah saat-saat paling menyakitkan. Di saat apa? Di saat kemudian Fir'aun mau kemudian bersyahadat, beriman kepada Allah, tapi malaikat udah nggak sudi, sampai kemudian dimasukkan tuh pasir ke mulutnya Fir'aun, sampai kemudian Fir'aun tak bisa beriman. Katakan tuh udah mau tenggelam, baru paham Fir'aun itu. Ternyata aku yang salah. Begitu dia mau mengatakan syahadatnya, sama malaikat apa? Disumpel sama pasir. Degedeg malaikat. Tak ada cerita begini. Mati yo. Jadilah Fir'aun menjadikan teri sekarang. Tidak ada guna lagi. Saat itu tiba tak akan ada guna lagi. Ya kan? Maka kau cek ke dirimu. Kau cek ke dirimu. Karena orang-orang yang kemudian ulul albab, orang yang punya akal sehat, ya, kita memang begini nggak usah deh. Orang-orang yang punya akal sehat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang bisa ngambil kemudian pelajaran. Kalau kita kemudian katakan kita ini adalah umatnya baginda Rasulullah SAW, cek dong bagaimana kemudian Allah
menurunkan tahap demi tahap perintahnya kepada Rasul. Ini Rasul, ini Muhammad loh. Yang masa kecilnya udah dibersihkan, kemudian dadanya dicuci pakai air apa? Air zam-zam, bukan kawan water kawan. Air zam-zam. Itu aja perintah pertama yang diberikan Allah, baca diri, baca situasi, baca kondisi, pahami. Lah apa lagi kita? Terus perintah berikutnya, enggak lah perintah Allah langsung. Oke, keluar kau Muhammad dari rumah itu, perintahkan semua orang itu, hancurkan tubuh. Ya, dari diri baginda Rasulullah SAW. Padahal posisinya saat itu, Rasul di posisi yang sudah siap belum secara individu? Siap lah, apa enggak siap? 5 tahun bayangkan. Ada enggak sekarang pemimpin zaman sekarang yang mau meninggalkan dunia, meninggalkan bisnisnya, bahkan keluarganya untuk memikirkan gimana caranya umat nih bisa jaya lagi, bisa balik ke jalan Allah. Ada enggak? Enggak ada. Itu pun masih Allah perintahkan untuk berawal dari dirinya sendiri dulu. Bersihkan pakaiannya, diri. Besarkan Tuhanmu Muhammad, bersihkan pakaianmu Muhammad. Sama. Nah jadi begitulah kita kemudian memahami. Sampai kemudian baginda Rasulullah SAW sakit takutnya, apa kata di surat hadis riwayat Bukhari, Bunda Siti Khadijah menghiburnya seperti apa? Sakit takutnya baginda Rasulullah. Dihibur sama Siti Khadijah dengan mengasih tahu, nggak mungkin Allah akan kemudian membuatmu bersedih Muhammad. Nggak mungkin juga engkau akan kemudian dihukum sama Allah Muhammad. Engkau itu orangnya rajin silaturahim. Engkau itu rajin nolong orang. Disebutin sama Siti Khadijah itu. Engkau itu dipercaya sama orang. Engkau itu gaul. Engkau itu banyak bantu orang. Engkau itu suka mengemban amanah. Suka ngambil beban orang lain. Menyelesaikan beban orang lain. Nggak mungkin, wahai Muhammad. Sampai takutnya di baginda Rasulullah SAW ketika kemudian menerima yang pertama. Ketika kemudian apa? Disuruh sama Allah ikra. Nah kau sekarang, kalau ayah suruh, coba kau renungi dulu sepekan terakhir ini apa aja kelakuanmu. Bakal gemeteran kayak Rasul nggak kira-kira? Ketika kau membaca diri, betapa banyaknya kau punya dosa, betapa kemudian banyaknya kau menghujat ayah di belakang ayah. Anjing lah banyak ngomong nih Beben nih, kucing lah, fisik. Ya. Betapa banyaknya kemudian perintah-perintah mak bapakmu ketika teleponan hari Minggu. Iya mak, kulakukan itu mak, siap, tenanglah mama. Begitu kau tutup telepon, lupa kau semua pesan-pesan mamamu. Berapa kali kau bohong sama orang tuamu ketika ditanya hafalanmu, ketika ditanya kerjaanmu, ketika ditanya kemudian belajarmu. Berapa kali kau bilang sama mamamu tapi tak iya. Siap kau bilang sama ayahmu tapi tak siap. Aman kau bilang sama orang tuamu tapi tak aman. Sudah berapa kali kau tipu orang tuamu mikir di rumah kalau kau tuh anak soleh, kalau kau tuh anak penghafal Quran, kalau kau tuh udah terbaik, sispak, ternyata kau di sini bertingkah, banyak kelakuan, banyak pengkhianatan yang kau lakukan. Ternyata tak sama yang mereka pikir sama apa yang terjadi yang sebenarnya. Berapa lama, berapa jam, berapa hari, berapa hitungan bulan itu. Kondisi orang tuamu dalam kondisi tertipu dengan lisan. Nah, pertanyaannya, udah pernah belum bergemetaran mikirkan dosamu itu? Ketika kau disuruh ikro, hmm? Ya kan? Sanggup nggak itu kemudian membuat mata ngantukmu itu hilang ngantuknya ketika mengingat dosa? Atau jangan-jangan makin ngantuk? Bekarat berarti setan tuh dalam hati. Kan kita pernah lepas-lepas dari setan, sampai bekarat dia nempel di hati.
Rasulullah SAW pertama kali diperintahkan Iqra, baca ya Muhammad, baca ya Muhammad. Oke. Maka yang duluan sama baginda Rasulullah SAW diberesin itu siapa? Orang-orang orang terdekat setelah itu. Orang-orang terdekat setelah itu. Tapi setelah apa? Setelah Rasul membereskan diri. Apa itu membereskan, tanda membereskan diri? Ketika kemudian turun surat Al-Mudatsir tadi, ya, dalam salah satu hadis riwayat Bukhari juga, kata-kata Rasulullah kepada Siti Khadijah nih. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku. Ini setelah Al-Mudatsir turun nih. Apa kata Rasulullah? Wahai istri, hari-hari kenyamanan sudah berlalu. Hari-hari ketenangan sudah berlalu. Hari-hari kesenangan sudah tak akan ada lagi keringanan setelah ini. Tak akan ada lagi ketenangan setelah ini. Karena setelah ini yang akan ada adalah perjuangan dan kemudian pertarungan demi menegakkan agamanya Allah. Itu. Maka dari saat itu sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, itu yang kemudian menjadi cerminan yang kita nikmati sampai hari ini. Apa itu? Senantiasa kemudian membaca diri, baca situasi. Apa yang terjadi sama Siti Khadijah? Bahkan sampai meninggalnya Siti Khadijah. Siti Khadijah ngomong ke Fatimah, wahai anakku, tolong pinjamkan sama ayahmu, baginda Rasulullah SAW, sehelai kain putih itu. Aku pengen itu aku bawa untuk kemudian jadi kain kafanku. Apa artinya nih? Saking tak adanya lagi harta Siti Khadijah, habis untuk mensupport dakwah baginda Rasulullah SAW. Sampai kemudian kain kafan untuk kafannya, dia pinjam lagi sama Rasul. Tahu enggak sekaya apa Khadijah itu? 2/3 harta di Mekah waktu itu miliknya Khadijah. Kayak enggak tuh? Habis nggak? Habis. Pertanyaannya kita hari ini, apa yang kita korbankan untuk agama ini? Ketika kemudian Siti Khadijah menjelang wafatnya, menjelang azalnya, pesannya apa sama baginda Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, kalau setelah wafatku, nggak apa-apa ya Rasulullah, kau gali kuburku, kau satukan tulang belulangku, kau jadikan kapal, kalau itu bisa membuat engkau mengantarkan engkau untuk membesarkan agama Allah. Setelah wafat ya Rasulullah, kalau kau kemudian tak punya apa-apa lagi, kau butuh sesuatu, gali kuburku, kata Siti Khadijah. Kau satukan tulang belulangku, kau rakit menjadi kapal untuk membawa kau berlayar membesarkan agama. Kita hari ini lemah tulang kita sekedar untuk bangun dari tidur tahajud. Lemah tulang kita, lemah kemudian mata kita untuk nahan ngantuk, untuk ngaji. Lemah semuanya. Tapi kita pengen kemudian satu surga bersama baginda Rasulullah SAW. Kita pengen satu surga kemudian dengan para sahabat. Kita pengen satu surga dengan barisan para anbiya. Dari mana? Satu surga dari mana? Maka balik lagi. Jangan kau kira kita nih setiap hari, 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, kita di kawasan masjid. Kita kira kita udah aman. Nah, kawan-kawan. Maka banyaklah baca diri. Karena jujur, lama-lama nih saya bosan lah ngasih hukuman. Lama-lama nih saya capek lah. Kenapa? Habis ide saya. Nah, gini orang-orang. Cara baik-baik tidak masuk. Cara pelan-pelan tidak masuk. Sambil bercanda tidak masuk.
marah-marah kayak makan orang, udah masuk. Mau jadi apa sebenarnya? Terus mau seperti apa? Tapi saya akhirnya sadar, iyalah pantas tidak masuk. Kenapa? Karena rumus pertamanya itu, orang itu akan berubah ketika dia ikro. Lah, saya mau berkuar-kuar gimana pun, kalau yang saya kuar-kuarkan tidak pernah baca diri, nggak kena di dia lah, nggak mempan. Orang dia tidak paham, dia tidak ulil albab, dia tidak punya akal kok. Nggak masuk ke akalnya apa yang saya marahkan itu. Kenapa? Dia nggak baca diri. Tapi sebaliknya, orang-orang yang baca diri itu tak perlu dimarahkan, tak perlu diomelkan, tak perlu kemudian ditegur. Dia akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang teratur, mana yang tak teratur. Kenapa? Karena dia baca diri. Istighfar 1000 kali ya. Ada yang istighfar 1000 kali. Apa yang istighfar 1000 kali konsisten istiqomah sampai dengan hari? Coba. Wahid, Ismail, Selasa. 4 orang. 5. 5 ekor aja. Ikan. Kita di sini ada berapa? Kalau dihitung kita 130 orang kalau insan MB. 5 orang. Enggak nyampe 10%. Enggak nyampe 10% yang beristighfar. 100% aja beristighfar, tetap dosa kita masih banyak. Nah itu tadi. Bisa baca diri. Ya. Dan itu nampak. Dari kasus-kasus yang ada tuh nampak. Apa itu? Itu aja yang berulang. Kenapa dia gini ya? Lah, bukannya kemarin? Iya ya. Itu kenapa? Gini bang. Lah kan? Iya. Lah kan kemarin? Itu aja yang berulang. Orang yang melakukan kesalahan yang sama, yang jatuh ke lubang yang sama, apa istilahnya? Ibarat apa? Kedelai apa keledai? Keledai. Kenapa ibarat keledai? Kenapa enggak ibarat kuda? Kenapa keledai? Kenapa? Apa emang maksud dari keledai itu? Karena keledai itu ada kedunguan di dia. Berarti orang yang jatuh ke kesalahan yang sama itu ibarat keledai dungu. Lawannya apa berarti? Surat Al-Imran 150 tadi. Lawannya ulil albab. Iya pantas. Maka di kesempatan pagi hari ini, yuk kalau kita masih kemudian mau melihat kuasanya Allah, kebesarannya Allah, masih mau dimampukan sama Allah, maka pastikan kita orang-orang yang ikro setiap saat kepada diri kita awali dengan diri kita, baru kemudian jangan kita ulang lagi kesalahan yang sama. Ya. Nah, jadi apa yang sudah saya dengar hari ini sampai dengan hari ini, laporan kemarin sidang handphone kemarin dilaporkan ke ayah apa hasilnya, oke. Terus ada juga laporan-laporan yang lainnya, ada juga yang saya tengok dengan kasat mata saya, yang saya alami di sini juga sama keseharian kalian. Antum itu udah besar-besar. Berulang saya sampaikan, antum itu udah besar-besar sebenarnya. SMA, tamatan SMA antum tuh, ya kan? Udah bisa belaki, udah bisa berbini antum tuh semua. Udah bisa jadi mama, bapak, udah bisa jadi mantu. Jadi kalaulah kemudian tidak sekarang sadarnya, mau kapan? Mau kapan sadarnya? Nanti ya, kalau udah beranak 3. Jangan. Jadi, yuk kita jadi orang-orang ulul albab. Pakai akal. Pakai akal untuk apa? Untuk membaca diri kita, sehingga tak perlu orang lain membaca kita. Baca diri kita,
buang jauh-jauh hawa nafsu itu. Kenapa? Ingat Al-Hijr 72 tadi. Itu hanya akan membuat kau jadi apa? Orang apa? Orang yang terombang-ambing sempoyongan dalam kondisi mabuk. Nah, bayang enggak? Usia kau nanti 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kau habiskan 60 tahun dalam kondisi sempoyongan, dalam kondisi terombang-ambing dan mabuk. Betapa sia-sianya lah hidupmu itu, ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, nah begitu juga untuk ayah bunda bangga semua. Ayah bunda khususnya di sini, banyak para mahasantri di sini, ketika nelpon nanti, nah, ingatkan lagi anak-anda semua di sini, untuk mereka kemudian tidak sepele dengan nama-nama mereka, tidak kemudian bermain-main dengan waktu mereka, tidak kemudian merasa aman dengan diri mereka. Gitu. Karena kadang-kadang kan penyakitnya begitu. Ah, aku kan masih 20 tahun, masih 19, masih lama ya. Ditambah 10 aja, aku masih kepala 2 kok, 29. Iya betul. Kalau kalau sampai, kalau nggak sampai, pun kalau sampai, kau usia 29 mau jadi apa? Ya, pertanyaannya, kalaupun sampai di saat itu nanti kau mau jadi apa? Itu kan pertanyaannya. Aku memang mau jadi sempoyongan ya, memang cita-citaku dari kecil nih. Bahkan aku niatnya mati dalam kondisi sempoyongan. Nah, silakan, tapi jauh-jauh dari sini. Agak susah juga ngurusin orang sempoyongan. Pas mau mati, dia mati ke kanan ke kiri, ini kan sempoyongan. Susah. Hah? Hanya jauh-jauh dari sini. Oke, nah begitu. Jadi marilah kita tiru, kan udhulu fi silmi, masuk Islam di kafah. Jadi umat baginda Rasulullah itu yang kafah dong, jangan setengah-setengah dong. Ikuti bagaimana Rasulullah SAW berhukum, berbuat, beretitude, berquran, dan menjalani semua yang Allah perintahkan. Ikuti. Maka dua rumus pertamanya sudah itu. Satu, banyak-banyak baca diri, karena Rasul disuruh baca diri dulu, baca situasi dulu. Yang kedua, mulai dari siapa? Nah, setelah kau baca, kan akan kau temui banyak kesalahanmu, akan ketemui banyak kekuranganmu, akan kau ketemui banyak yang perlu kau perbaiki. Maka mulailah perbaiki dari dirimu sendiri. Itu aja dulu dua langkah itu, maka itu bagian dari ittiba kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga mungkin pesan, dan ini pesannya tentu buat saya. Ya, walaupun dari tadi kau, kalian, kamu, dan seterusnya, sejatinya ini adalah gendang telinga pertama yang mendengar adalah gendang telinga saya. Maka ini nasihat buat saya, buat kita semua, buat ibu dan bapak kita semua. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang ulul orang-orang yang berakal, yang Allah mampukan kemudian melihat, menangkap semua hikmah, semua pesan yang Allah kemudian titipkan dari setiap ciptaan alam semesta yang ada di sekitar kita ini. Usikum binafsi wa iyaya Allah. Ini kita tiadakan mim. Yang baik datang dari Allah, yang salah-salah pasti datang dari saya, hamba yang doif. Istiqomah kita dalam jalan kebaikan. Jangan kemudian kita gengsi membaca kemudian diri kita, apapun keburukan yang ada dalam diri kita, selama itu kemudian kita niatkan untuk memperbaikinya, itu hanya akan berubah menjadi sebuah kemuliaan. Khairan insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga, buat ibu bunda semua, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.